Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun-menurun yang ada di seluruh budaya manusia sepanjang sejarah, terkhususnya bagi masyarakat Indonesia. Pernikahan ialah proses peningkatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Secara etimologi bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab al-dammu yang berarti berkumpul, sedangkan merupakan terminologi fikih istilah syarat akad yang menyimpan makna diperbolehkannya hubungan intim antara suami istri dan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya, dan kata lain pernikahan adalah dasar hukum yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Fathul Wahhab. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan melalui akad yang menjadi dasar kebolehan penyatuan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah sunnah atau anjuran sebagai Al-Quran, bermakna anjuran, bukan wajib. Pandangan ini disetujui oleh mayoritas ulama. Syarah Sahih Muslim. Anjuran menikah banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, "Ankihul aymana minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu sami'un alim." Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikahi dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Menikah tergantung keadaan dan niat pelaku. Kendati hukum asal menikah menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunnah atau anjuran, namun jika ditinjau berdasarkan keadaan dan niat pelaku calon pengantin, maka hukum nikah terbagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, dilakukan, lebih baik ditinggalkan, makruh, dan haram. Penjelasan masing-masing hukum dapat dilihat dalam deskripsi berikut. Wajib menikah. Hukum menikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban menikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya, tidak bisa ditahan-tahan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah yang terdiri dari mahar, sadang, pangan, dan papan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sunnah menikah. Hukum nikah yang kedua adalah sunnah. Sunnah menikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak semua pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah, lebih baik ditinggalkan. Hukum nikah yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada di posisi ini sebaiknya menundanya keinginan menikah hingga ia mampu. Adapun gairah seksualitasnya bagi kekurangan dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin. Makruh menikah. Hukum menikah yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah,
entah karena perwatakannya demikian ataupun karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kesempatan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pernikahan, atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Haram menikah. Hukum menikah yang kelima adalah haram. Keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang berkeinginan kuat untuk menyakiti dan menyiksa pasangan dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah. Keluarga yang digambarkan Al-Quran selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Terjadinya suatu pernikahan ditandai dengan adanya ijab dan qabul. Memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Quran dan hadis yaitu: 1. Melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Islam akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi umat Muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir dengan rezeki. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan yang zina. Perbuatan zina seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik. Iza tajawaja abdu faqad kamala nafqatini falyattaqillaha fil baqi. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentangi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia syaum atau puasa, karena syaum itu dapat membentangi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lainnya. Menyempurnakan separuh agama. Terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seorang sering berasal dari kemaluan dan perutnya mendapatkan keturunan. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Untuk membangun keluarga yang bahagia. Tujuan utama menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama sampai mengembuskan nafas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang.
Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tentram. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan impian semua orang. Siapapun pastinya menginginkan hal tersebut. Terwujud dalam rumah tangga, seberat apapun upaya yang harus dilakukan, setiap orang bersedia melakukannya asal bisa mewujudkan hal tersebut. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dan pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Untuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, Islam mengajarkan banyak cara meredam keluarga sakinah, mawaddah, rahmah tersebut. Berikut 7 diantaranya. 1. Memilih pasangan yang tepat atau sesuai kriteria. 2. Terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. 3. Mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. 4. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. 5. Keluarga dibangun dengan fondasi agama dan semata-mata untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Tak pernah berhenti bersyukur. 7. Baik suami dan istri harus tertanam sikap untuk saling setia. Yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah istilah sekaligus doa yang seringkali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal tersebut karena menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, dan kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Karena itu, keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan, maka akan sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih dan mau bermusyawarah. Yang ada justru perdebatan dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.